Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sulfiani dengan NIM 2025011028 akuntansi blended plus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 10. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Hari yang telah berkenan menonton video ini. Yang pertama adalah hubungan risiko dan pengembalian atau risk and return. Dalam investasi berlaku hukum high risk high return. Artinya, jika kita menginginkan potensi keuntungan yang besar, kita juga harus siap menanggung risiko atau ketidakpastian juga yang besar. Hal ini terjadi karena adanya premi risiko. Investor tidak akan memilih aset yang berbahaya jika tidak ada iming-iming keuntungan yang lebih tinggi. Contohnya, saham startup memiliki risiko tinggi karena bisa bangkrut kapan saja, namun keuntungan bisa berlipat-lipat dengan sangat besar. Sebaliknya, deposito atau obligasi negara memiliki risiko rendah karena dijamin oleh pemerintah, meskipun imbal hasil kecil. Kemudian yang kedua, pentingnya diversifikasi. Strategi kedua adalah diversifikasi atau pepatah terkenal, jangan menaruh telur di satu keranjang. Maksudnya adalah meminimalkan risiko dengan menyebarkan modal dan berbagai aset yang tidak saling berhubungan. Contohnya, jika saya membagi uang saya ke saham, obligasi, dan properti pada saat pasar saham jatuh karena risiko krisis teknologi, sektor properti atau obligasi mungkin tetap stabil sehingga seluruh kekayaan saya tidak akan seketika hilang karena sudah saya bagi-bagi. Kemudian yang ketiga mengenai konsep likuiditas. Likuiditas adalah kecepatan sebuah aset untuk diubah menjadi uang tunai tanpa merusak harganya. Ini sangat penting dalam situasi darurat. Aset dengan likuiditas tinggi adalah tabungan atau reksadana, pasar uang yang bisa cair dalam hitungan jam atau sangat cepat. Sedangkan properti memiliki likuiditas rendah karena butuh berbulan-bulan untuk menjualnya. Kecuali jika saya rela menjual properti saya di bawah harga pasar. Yang keempat adalah nilai waktu dari uang atau time value of money. Konsep ini menyatakan bahwa Rp1 saat ini lebih berharga daripada Rp1 di masa depan. Kenapa demikian? Karena uang saat ini memiliki potensi untuk diinvestasikan dan menghasilkan bunga berbunga atau compounding. Inilah alasan investor lebih memiliki investasi jangka panjang agar uang mereka bekerja lebih lama dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian yang kelima adalah dampak ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cuaca bagi investasi. Jika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun dan beban perusahaan meningkat. Sementara itu, pada saat inflasi tinggi mengerus daya beli, investasi seperti emas atau properti biasanya menjadi pilihan utama karena nilainya cenderung naik mengikuti inflasi dibandingkan uang tunai yang nilainya rel menurun. Selanjutnya yang keenam adalah investasi berkelanjutan, mencakup faktor environmental, sosial, dan governance atau ESG. Saat ini perusahaan yang mengabaikan lingkungan atau terlibat korupsi sangat beresiko terkena tuntutan hukum atau boikot. Menurut saya, perusahaan berbasis ESG lebih menarik untuk jangka panjang karena memiliki fundamental yang lebih stabil dan manajemen yang lebih transparan juga. Yang ketujuh mengenai tanggal likuiditas atau liquidity ladder. Menjamu soal likuiditas, penting bagi kita untuk memahami tanggal likuiditas ini agar tidak terjebak dalam kondisi aset rich cash poor atau kaya aset tetapi tidak punya tunai. Investor yang bijak akan selalu menyisihkan dana darurat di instrumen liquid agar saat krisis terjadi mereka tidak perlu menjual aset utama mereka dengan harga yang diskon atau harga yang sangat rendah. Selanjutnya 8 yaitu keajaiban bunga berbunga atau compounding. Dalam pengambilan keputusan jangka panjang, konsep time value of money memperkenalkan keajaiban bunga berbunga. Dengan menginvestasikan kembali keuntungan yang didapat, pertumbuhan aset kita tidak akan bersifat linear, melainkan meningkat secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ke-9, risiko suku bunga dan inflasi secara mendalam. Nah, perlu diingat bahwa saat suku bunga naik, biaya modal perusahaan membengkak dan bisa menurunkan laba bersih serta harga saham. Selain itu, investasi adalah musuh utama bagi obligasi berbunga tetap.
Karena jika investasi lebih tinggi dari bunga obligasi, kita secara real kehilangan uang, sehingga investor biasanya beralih ke komoditas seperti minyak bumi atau emas. Selanjutnya yang terakhir adalah ke-10, yaitu keberlanjutan profit melalui ESG. Terakhir, investasi ESG bukan hanya soal moral, tetapi tentang keberlanjutan profit. Perusahaan dengan tata kelola yang baik jangan terlibat skandal korupsi yang bisa menjatuhkan harga saham secara drastis dalam semalam. Perusahaan yang peduli lingkungan dan sosial memiliki loyalitas pelanggan yang lebih tinggi dan lebih siap menghadapi regulasi di masa depan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tugas 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.